Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan hanya bersyukur dari lisan, tapi kita pergunakan seluruh tubuh kita untuk terus menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syukur yang paling baik. Selawat dan salam mari terus kita senandungkan, mari terus kita hadiahkan, mari terus kita basahi lidah kita ini untuk senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang istiqomah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir kitalah yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu kita. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari terus kita semua meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan segala apa-apa saja yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita mampu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi, meninggalkan, menenggelamkan, mengubur apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang akan nantinya menjadi insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur kepada Allah itu juga salah satu dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu menjalankan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Maka kembali lagi kita bersyukur kepada Allah. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita kenikmatan-kenikmatan. Dengan mata ini kita mampu melihat, dengan kedua telinga ini kita mampu mendengar, dengan kedua tangan ini kita mampu memegang, dengan kedua kaki ini kita mampu melangkah, berdiri, berlari. Jadi semua itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita ini manusia lemah, insan yang lemah, tidak bisa ngapa-ngapain. Hanya Allah lah, dan memang hanya Allah sehingga kita mampu berbicara, sehingga kita mampu mendengar serta melihat. Maka berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan uang kita mampu membeli makanan, tetapi tidak dengan nafsu makan. Dengan uang kita mampu membeli tempat tidur yang mahal, kasur yang mahal, tetapi tidak dengan tidur. Dengan uang kita mampu membeli obat-obatan yang mahal, kita mampu membeli dokter yang hebat, kita mampu membeli rumah sakit, tetapi tidak dengan kesehatan. Dengan uang kita bisa membeli jasa harja, tetapi tidak dengan keselamatan. Artinya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua itu dari Allah. Apa yang kita miliki hari ini, uang yang banyak, itu bukan segala-galanya bagi kita. Segala-galanya bagi kita adalah
bagaimana diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berupaya bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita di hadapan Allah buruk, atau apakah kita di hadapan Allah baik? Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, hari ini banyak di antara kita yang mengejar bagaimana caranya supaya diri kita dipuja-puja oleh orang lain, diri kita dipuji-puji oleh orang lain, karena pangkat kita mungkin, karena emas kita yang banyak, karena kekayaan kita, karena jabatan kita, karena kedudukan kita, sehingga kita berharap ingin dipuja-puja, ingin dipuji-puji oleh orang lain. Padahal pujaan, pujian, anggapan orang lain terhadap kita tidak ada artinya sama sekali, tidak ada gunanya sama sekali. Kita senantiasa mencari penghormatan dari orang lain, tidak ada gunanya penghormatan orang lain kepada kita. Kita senantiasa mencari kemuliaan dari orang lain agar diri kita senantiasa dimuliakan oleh orang lain. Itu tidak ada gunanya. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sibuk dengan urusan dunia kita, tetapi kita lupa dengan urusan akhirat kita. Kita senantiasa hari ini bekerja keras, kejar pangkat, mencari uang sebanyak-banyaknya supaya kita dimuliakan orang lain, tetapi tidak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sibuk dengan urusan untuk dihormati, untuk mendapatkan penghormatan dari orang lain, tapi kita lupa bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling terpenting buat kita hari ini adalah bagaimana diri kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi insan, menjadi manusia yang mulia. Mulianya diri kita ini bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan. Mulianya diri kita ini bukan karena harta, dirham, perak, emas, permata. Mulianya diri kita ini bukan karena kita memiliki lahan yang luas, kebun yang berhektar-hektar. Yang membuat kita mulia itu bukan emas, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan penghormatan orang lain kepada kita, bukan puja dan pujian orang lain kepada kita. Bukan itu yang membuat kita mulia. Maka dari itu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menjadi mulia dengan apa? Yang pertama adalah dengan ilmu. Ilmu inilah yang nantinya akan mengajarkan kepada kita, sehingga kita paham mana yang hak, mana yang batil, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Ilmu itulah yang mengajarkan kita. Ilmu inilah yang akan mengajarkan kita, yang memberikan pemahaman kepada kita, yang memberikan pembeda agar kita mampu memilih apa yang mau kita pilih, seperti apa yang mau kita pilih, apa yang harus kita lakukan. Dengan ilmu inilah kita paham dan tahu bagaimana keadaan kita, bagaimana kondisi kita seharusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berilmu itu adalah orang yang senantiasa patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bukan hanya ia mampu membedakan, tetapi ia mampu menjalankan, tetapi ia mampu mensyiarkan ini yang hak, ini yang benar. Maka yang benar ini ayo ditegakkan, yang benar ini ayo kita kerjakan, yang benar ini ayo, ini yang batil, ini lo yang buruk, ini yang salah ini ayo kita tinggalkan,
kita kubur, kita tenggelamkan sedalam-dalamnya. Itu ilmu. Dengan ilmu ini kita paham mana haram, mana halal. Maka mari kita mulia dengan ilmu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, jika kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kita harus berilmu, tetapi kita juga harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita harus percaya kepada Allah bahwasannya surga, neraka ciptaan Allah, matahari, bulan, bintang ciptaan Allah, planet-planet ciptaan Allah, langit, bumi ciptaan Allah, semua adalah ciptaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Semuanya milik Allah dan semua ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang tidak milik Allah, tidak ada satupun yang tidak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan air mata yang keluar dari mata kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beriman sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti dan barang tentu kita akan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita beriman, kita pasti akan menjadi mulia. Dengan ilmu kita akan mulia di hadapan Allah. Dengan iman kita juga akan mulia di hadapan Allah. Dan yang terakhir adalah untuk kita agar kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berakhlak. Artinya kita punya perilaku yang baik. Akhlak bercerita pantas dan tidak pantas. Ini akhlak, perilaku kita kepada Allah bagaimana? Bagaimana akhlak kita kepada Allah selama ini? Bagaimana perilaku kita kepada kedua orang tua kita selama ini? Bagaimana perilaku kita kepada tetangga-tetangga kita, kepada guru-guru kita, kepada zuriat-zuriat Rasul, kepada sahabat-sahabat kita? Bagaimana perilaku kita, pantas saja yang kita lakukan hari ini kepada mereka? Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dari itu, akhlak itu adalah beramar ma'ruf nahi munkar, menegakkan yang benar itu benar, menghancurkan yang salah itu salah. Kita harus, kalau kita berilmu, kalau kita beriman dan juga kita berakhlak, maka kita harus mampu menegakkan yang benar itu benar, mengatakan yang benar itu benar, menjalankan yang benar itu benar, dan kita harus meninggalkan yang salah itu salah, menghancurkan yang salah itu salah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang paling sulit di dalam diri kita. Kita belum mampu untuk membenarkan itu benar, menyalahkan itu salah. Bahkan kita bolakkan, kita balikkan itu, kita bolak-balikkan itu. Yang benar kita jadikan salah, dan yang salah kita jadikan benar. Hanya untuk apa? Hanya untuk uang, hanya untuk apa? Hanya untuk pangkat, jabatan, kedudukan kita. Maka kita tuh gak bakal mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berilmu, ketika kita beriman, dan ketika kita berakhlak, maka tiga inilah yang akan menjadikan diri kita, yang akan menjadikan seseorang tersebut mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulia itu bukan banyak uang, mulia di hadapan Allah itu bukan karena pangkat, jabatan, kedudukan kita tinggi, tapi mulia kita di hadapan Allah itu karena ilmu kita, karena iman kita kepada Allah, dan karena akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia yang lain. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa lebih berilmu, semoga kita bisa lebih nalar hidup nalar kita, sehingga kita tingkatkan kualitas keimanan kita ini kepada Allah. Dengan ilmu kita sadar
kita merenung bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman, dengan ilmu juga kita ubah perilaku kita kepada Allah, kita ubah perilaku buruk kita pada manusia menjadi perilaku, menjadi karakter-karakter yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia yang lain. Mudah-mudahan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau dengan penilaian orang lain, tetapi risaulah dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kejar hari ini bukan penghormatan orang lain, bukan puja-pujian orang lain, bukan puji-pujian orang lain, tapi yang kita kejar hari ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian bila bismillah wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.